Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 27 September 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Vincentius e Paulo, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius Imam dengan keutamaan kerasulan untuk menyejahterakan kaum miskin dan membina kaum rohaniawan. Semoga kami dikobarkan oleh semangat yang sama, mengasihi apa yang dikasihinya dan melaksanakan apa yang diajarkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar hari ini, kita mendengar atau membaca Yesus yang ingin masuk ke daerah Samaria. Tetapi ia ditolak oleh orang-orang yang ada di sana. Melihat kejadian itu, para muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes tidak terima dan tampak kesal. Maka mereka ingin agar orang-orang Samaria itu sengsara, bahkan binasa. Namun Yesus menegur mereka karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yakobus dan Yohanes mungkin juga menjadi gambaran diri kita.
Jika ada orang yang membuat hati kita kesal dan marah, secara spontan kita juga ingin membalasnya dengan hal yang sama. Sakit hati dibalas dengan sakit hati. Amarah dibalas dengan amarah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk mendoakan, mengampuni, dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang telah membuat hati kita hancur dan hidup kita menderita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus. Justru itulah kekhasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik, dan kita harus bangga dengan ajaran Yesus itu. Hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan untuk orang-orang baik saja, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu kenyataan yang mungkin sulit untuk diterima dalam hidup ini ialah ketika kita ditolak dengan berbagai alasan. Entah ditolak karena pekerjaan, pendidikan, relasi dengan pasangan, atau bahkan dengan keluarga kita sendiri. Pengalaman ini tentu membuat kita merasa sedih, kecewa, marah sejadi-jadinya, atau bahkan menganggap bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Situasi seperti ini mungkin akan membuat rutinitas kita menjadi berantakan dan tentu merusak relasi kita dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman ditolak juga pernah dialami oleh Yesus. Ia ditolak oleh orang-orang Samaria karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes sangat marah akan kenyataan ini dan bahkan ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Ia berpaling dan menegur kedua muridnya dan pergi ke desa lain. Yesus tidak mengutuk orang-orang Samaria seperti yang mau dilakukan oleh kedua muridnya. Yesus tidak membenci orang yang telah menolaknya. Maka kita bisa belajar dan meneladani sikap Yesus dalam menghadapi situasi seperti ini, di mana ia tidak marah ketika ditolak, dan bahkan Yesus mengajak orang lain juga untuk tidak mengutuk mereka yang menolaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari kita terus mencontohi segala sesuatu yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Yesus dalam setiap pencarian kita di dunia ini. Pengalaman ditolak, pengalaman sedih, amarah, silih berganti datang menimpa hidup kita. Tetapi sebagai murid-murid Yesus, kita harus selalu berpaling kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus selalu mengajarkan kita untuk selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus berlangkah maju mewartakan kasih dalam kehidupan ini. Semoga semakin banyak orang diantar untuk bertemu dengan Tuhan dan mengalami kasih sejati di dalam Dia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.